Komik ini tuh pernah viral pada masanya, bahkan ketika dicetak versi premiumnya seperti ini pun masih nggak kalah viral teman-teman semua. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di video kali ini seperti requestan kalian ya, kali ini Bang Dar bakalan review komik lagi, dan di edisi review komik manga atau komik Jepang. Kali ini Bang Dar bakalan review komik Full Metal Alchemist gitu ya teman-teman semua. Nah, seperti apa komiknya? Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookbuzz. So, ini dia teman-teman semua komiknya ya. Yang kalian lihat di sini adalah komik Full Metal Alchemist yang edisi premium ya. Dan ini pun Bang Dar nggak punya yang volume pertama dan lain-lainnya, karena dulu Bang Dar cuma iseng beli komik ini tuh ketika ada promo di Gramedia ya, di Gramedia akhir tahun, dan Bang Dar dapat harga murah gitu. Kenapa Bang Dar nggak beli yang volume-volume lainnya? Karena cabutannya pun ada beberapa yang langka gitu teman-teman semua. Dan sampai sekarang menurut Bang Dar hanya komik ini, komik premium yang harganya masih stabil gitu ya. Kalau komik-komik premium dari Alex Media atau dari penerbit MNC yang zaman dulu tuh ya, yang edisi premium tuh harganya ada yang nggak stabil, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau untuk yang Full Metal Alchemist ini tuh bener-bener harganya sampai sekarang masih stabil. Jadi harganya masih worth gitu ya, masih lumayan mahal, dan karena memang komiknya bener-bener bagus yang cetakan ini gitu teman-teman semua ya. Nah, dulunya sebelum ada edisi premium ini tuh ada edisi reguler ya, dan yang untuk edisi reguler tuh ukurannya kecil, dan ini bener-bener 2 kali lipatnya ukurannya teman-teman semua. Yang edisi reguler tuh yang pasti pakai kertas newspaper ya, dan memang itu ada 27 volume kalau nggak salah. Kalau untuk yang edisi premium ini tuh totalnya cuma ada 18 aja, jadi hampir separohnya ya. Hampir-hampir ini dipadetin banget gitu teman-teman semua ya. Oke, dan untuk yang edisi premium ini tuh seperti yang kalian lihat, komik ini tuh dibuat oleh Hiromu Arakawa ya. Dia bukan hanya bikin komik Full Metal Alchemist aja. Di Indonesia ada beberapa karya-karyanya ya, ada Heroic Legend of Arslan, dan masih ada satu lagi kayaknya. Jadi totalnya mungkin kalau nggak ada 3-4 gitu ya. Dan komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Komputindo ya. Di depan sini tuh nggak ada tulisannya Alex. Kalau di bagian samping, di sini juga nggak ada. Cuma di bagian belakang sini aja ya teman-teman semua. Dan untuk bagian depan ini tuh, kalian bisa lihat ini dibekali dengan cover yang bagus ya. Yakni cover UV spot, dimana ada bagian yang ngedoff dan ada bagian yang meling-meling ya. Dan di bagian sampingnya pun juga masih pakai UV spot ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, keren banget kan? Di bagian belakang juga masih pakai yang UV spot ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Oke. Awal-awal Bang Dar pertama kali lihat covernya ini ya, waktu dulu belum pernah lihat komik Full Metal Alchemist dan belum paham tentang dunia Full Metal Alchemist tuh, gue kira ini tuh Hokage pertama. Karena padahal ini gue kira ini tuh bukan tangan gitu teman-teman semuanya. Ternyata bukannya. Dan yang di depan ini tuh adalah sosok homunculus ya, namanya Envy. Nah, di bagian belakang sini tuh kalian bisa lihat ada detail komiknya ya. Untuk komik ini di Jepangnya sana masuknya demografinya ke shonen ya, sedangkan di Indonesia masuknya ke komik shonen juga atau ke komik cowok. Kemudian untuk ratingnya masuk ke 15 plus ya, atau remaja, sedangkan untuk harganya ini tuh dulu dijual dengan harga 55.000. Untuk saat itu dijual dengan harga 55.000 tuh harga yang bener-bener menurut Bang Dar harga yang mahal gitu ya teman-teman semua. Jadi kala itu tuh komik-komik belum ada yang harganya sampai segede ini ya. Makanya dulu bisa dibilang ini Alex Media juga lumayan bahasanya berani juga gitu loh teman-teman semua, bikin bandrol harga segini tapi juga dengan cetakan yang sebagus ini ya. Ukurannya gede banget ini, seukuran buku tulis ini teman-teman semua ya. Ini lebarnya 15 ya, dan panjang atas bawahnya ini tuh 21 teman-teman semua. Nah, ukurannya tuh dibikin sama dengan yang kemarin diterbitin Alex Media Komputindo ya, Full Metal Alchemist Special ulang tahun yang ke-20 itu ya teman-teman semua, yang isinya komik sama kayak ada cerita-cerita, dan kemudian kayak apa ya, modelnya bukan hanya komik aja tapi sekilas kayak buku gitu ya. Dan kayaknya Bang Dar nggak perlu jelasin lagi ya masalah premium atau enggaknya, karena ini udah pasti premium. Karena di sini kalau komik-komik dulu tuh ada logonya seperti ini, premium, kayak ada gambar gear gitu ya. Dan udah pasti ini tuh pakai kertas book paper. Dan sebelum Bang Dar buka komiknya, seperti biasa untuk komik Jepang arah bacanya dari kanan ke kiri.
Kemudian untuk genrenya ini tuh masuk apa aja Bang Dar? Untuk komik Full Metal Alchemist ini tuh masuknya ke genre action ya, ada aksi-aksi gitu, kemudian adventure atau petualangan, karena memang menceritakan tentang petualangan dua kakak beradik ya, yang kayak berpindah-pindah tempat, menyelidiki sesuatu gitu teman-teman semua ya. Setelah adventure dan action ada dramanya juga, kemudian komedi ya, setelah itu ada fantasinya. Nah, fantasy di sini masuk ke ranah subgenre dark fantasy ya teman-teman semua. Kenapa di sini disebut fantasy? Karena setting tempat ini tuh bukan di dunia nyata tempat kita tinggal ya teman-teman semua. Walaupun ini tuh inspirasi alkemis, itu tuh terinspirasi dari alkemis era-era dulu ya, era-era Eropa gitu. Tapi untuk setting dunianya bukan masuk ke dunia nyata, tapi masuk ke dunia fantasi. Di sini masuknya tuh ke fiksi yang namanya tempatnya tuh Amestris gitu ya. Jadi bukan ada di bumi gitu ya. Nah, setelah masuk ke fantasy dan subgenre dark fantasy, masuk juga ke genre sci-fi. Nah, lebih tepatnya sci-fi di sini masuk ke subgenre steampunk gitu ya, teman-teman semua. Steampunk itu adalah sebuah subgenre yang kayak terinspirasi dari kejadian atau masa setelah apa ya? Setelah revolusi industri di Eropa gitu ya, dimana di situ tuh kayak ada gabungan retro futuristik, dimana kayak ada sesuatu benda-benda yang sebenarnya itu benda-benda retro, tapi itu kayak tampilannya kayak menuju ke masa depan gitu ya. Makanya kalau kalian baca komik ini tuh kayak ada kereta, tapi zaman itu kereta tapi di masa lampau gitu loh teman-teman semua. Selain itu juga beberapa bangunan dan lain-lainnya tuh kayak ada tampilan estetiknya. Kalau kalian lihat di sini bangunan-bangunannya tuh kayak bangunan gaya-gaya Eropa zaman dulu banget gitu loh. Tapi di situ udah ada alkemis yang kayak sesuatunya tuh berhubungan dengan apa ya? Kekuatan mirip-mirip supernatural, tapi bukan supernatural ya, lebih ke arah fantasi gitu teman-teman semua. Oke, sekarang kita buka komiknya ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Wow, ini tuh halamannya, kertasnya, wow, tebel banget ya teman-teman semua. Pantesan sampai sekarang harganya masih lumayan mahal ya, masih harga yang nggak terlalu anjlok gitu. Wah, ini dia. Oke, Bang Dar koreksi ya, ternyata bukan hanya hitam putih ya, ada halaman warnanya juga. Untuk halaman warnanya itu juga lumayan banyak, ada beberapa lembar. Dan ini pakai kertas art paper ya. Art papernya ini yang masih berapa ya? Kayaknya agak tebel juga, bukan yang tipis-tipis model-model kayak yang buat apa ya di komik-komik cuma buat melengkapin aja gitu ya. Ini kayak masih tebel dikit gitu. Nah, untuk detail komiknya kalian bisa lihat di sini Full Metal Alchemist Kanzeban ya, karena memang cetakan yang udah digabung-gabungin gitu ya. Ini yang volume ke-9. Ini pertama kali diterbitin di Jepang sana tahun 2011, sedangkan untuk di Indonesia ini tuh diterbitin tahun 2018. Kalau yang untuk volume pertamanya Bang Dar kurang tahu ya. Oke, kita langsung lanjut buka lagi. Nah, ini dia. Ini si NV ya, kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini daftar kontennya. Nah, ada 49, 50, 51, 52, 53, ini chapternya ya, dan ini halamannya. Totalnya ini kayaknya kalau di sini udah nyampe 231, kita lihat dulu sampai belakangnya. Ini kalau dipegang pun juga lumayan agak susah ya teman-teman semua, karena ukurannya gede banget. Jadi kalau pegang tangan satu gini itu aja, yang bagian sini masih terlalu kuat gitu ya, harus dibantu sama tangan sini. Bang Dar lihat ya bagian bawahnya. Aduh. Oke, ini Bang Dar cekin. Nah, ada nomor halamannya ya, walaupun nggak semuanya. Oke, berarti ada nomor halamannya, sedangkan total halamannya ada berapa nih, kita lihat. Ada 273 halaman ya teman-teman semua. Jadi karena ini tuh lebih dari 250, ini bakalan Bang Dar masukin ke playlist komik tebal ya. Dan udah pasti ini tuh masuk juga ke playlist komik berat. Nanti buat kalian yang kepo silahkan aja cek playlist di deskripsi sini ya. Oke, dan buat kalian yang kepo, ini tuh komik menceritakan tentang apa sih ya? Walaupun Bang Dar nggak punya volume satunya, Bang Dar udah pernah lihat jalan ceritanya sedikit dulu baca komik yang awalnya, tapi waktu baca di rentalan komik udah lama ya. Walaupun Bang Dar nggak nyampe beberapa volume lanjutannya, kemudian Bang Dar lebih menikmati filmnya juga, karena ini komik sebenarnya ada animenya, bahkan animenya sempat dibikin 2 kali ya. Yang satu dibikin sama apa ya? Brotherhood atau apa gitu. Kemudian yang Bang Dar suka tuh malah Bang Dar ngikutin live actionnya ya. Yang terakhir kemarin Bang Dar udah lihat live actionnya.
Yang terakhir itu kayak kalau nggak salah judulnya Revenge of the Scar atau apa gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi Bang Dar kupas dikit ya, dan Bang Dar simpulin dikit aja. Jadi ceritanya ini tuh tentang seorang anak gitu ya. Ada 2 orang anak yang ditinggal ayahnya pergi. Mereka 2 bersaudara ya, namanya Alphonse Elric sama yang satu Edward Elric gitu teman-teman semua. Mereka berdua tuh sejak kecil ditinggal sama ayahnya. Jadi mereka cuma tinggal bersama ibunya gitu ya. Nah, saking beratnya ibunya tuh mengasuh mereka ya, kelelahan dan lain-lain, akhirnya ibunya itu meninggal gitu ya teman-teman semua. Nah, buat kalian yang mungkin kepo, ayahnya pergi kemana Bang Dar? Ayahnya tuh udah pergi sejak lama gitu ya, dan ayahnya itu adalah seorang alkemis. Alkemis di sini tuh bukan hanya seorang yang belajar tentang dunia kimia gitu aja, enggak, tapi alkemis di sini tuh nanti arahnya ke fantasi gitu ya teman-teman semua, bisa melakukan banyak hal gitu ya, bukan hanya tentang ilmu-ilmu kimia aja gitu ya. Nah, kita back ke kehidupan Alphonse Elric dan Edward ya. Mereka berdua yang sejak kecil tuh udah mewarisi tekad atau mewarisi bakat ayahnya ya tentang dunia alkemis, akhirnya berusaha menghidupkan ibunya kembali gitu ya. Tapi buru-buru menghidupkan mereka malah justru jadi gagal gitu ya. Mereka berdua tuh malah jadi kena masalah, jadi kayak kena tumbal gitu, karena udah membuka gerbang alkemis ya, dimana si adiknya yang namanya Al, Bang Dar singkat Al gitu tuh harus kehilangan jiwanya ya. Kemudian si Edward sendiri harus kehilangan kaki kirinya gitu teman-teman semua. Karena ketakutan ya, si Edward akhirnya dia memasukkan jiwa adiknya tuh ke dalam sebuah, bukan cangkang ya, sebuah zirah, baju zirah ya. Nah, sedangkan si Edward ini yang kehilangan kakinya kemudian ditawari sama pemerintah gitu ya, pemerintah, dimana di situ ada alkemis pemerintah, dan dia kemudian ditawari untuk jadi alkemis. Kemudian dia ikut ujian bersama adiknya dan mendapatkan sebuah gelar Full Metal Alchemist gitu ya teman-teman semua. Full Metal Alchemist itu untuk adiknya yang memang seluruh badannya kayak metal gitu ya, sedangkan yang si Edward ini tuh dia mendapat julukan alkemis termuda pada masanya ya teman-teman semua. Dan dari situ akhirnya si Edward ini tuh baik tangannya sama kakinya tuh kayak dikasih Bang Dar lupa ya, kayak metal gitu teman-teman semua ya, untuk menggantikan yang tadi Bang Dar sebutin, tangan dan kaki aslinya gitu teman-teman semua ya. Kira-kira ceritanya seperti itu ya, dan akhirnya dimulailah petualangan mereka berdua untuk menjadi alkemis, yang dimana mereka berdua tuh menemukan sebuah kejanggalan ya, bahwa militer yang ada di dunia atau universe ini tuh bekerja sama dengan homunculus gitu ya. Nantinya homunculus ini tuh ada hubungannya dengan ayahnya mereka berdua gitu ya. Pokoknya buat kalian yang belum nonton animenya maupun belum baca komiknya maupun belum nonton live actionnya ya, silahkan nonton karena asik banget. Kalau saran Bang Dar ya, kalau memang kalian punya duit banyak, punya budget banyak, ya silahkan beli komiknya yang langsung set aja ya. Kalau kalian nggak punya duit buat beli komiknya, tapi kalian punya time yang lumayan banyak atau waktu yang lumayan luang gitu ya, silahkan nonton animenya aja ya. Tapi kalau kalian nggak punya uang juga, ternyata waktunya nggak terlalu banyak, lebih baik kalian nonton live actionnya, karena menurut Bang Dar itu tuh bisa jadi hal yang pas buat kalian, jadi langsung to the point gitu aja ya. Karena kalau nonton animenya kan bakalan ada episode berapa gitu. Sedangkan kalau kalian nonton live actionnya kan enak, oh yang bagian ini selesai, bagian ini selesai. Kalau nggak salah ada 3 atau berapa gitu teman-teman semua ya. Sekarang setelah cerita, Bang Dar bakalan ngomongin ke artbooknya dulu ya. Nah, untuk panel-panelnya kalian bisa lihat sendiri, panel-panelnya nggak terlalu sulit, cuma kotak-kotak seperti ini. Dan untuk artworknya, jujur aja ya, untuk artwork dari komik ini tuh menurut Bang Dar artworknya tuh nggak terlalu bagus ya, standar lah, nggak bagus-bagus amat. Dan stylenya pun kalian bisa lihat sendiri, stylenya tuh kayak kartun ya. Tapi di sini ada beberapa yang anatomi tubuhnya kayak manusia seperti kita gitu ya. Jadi maksudnya memang kalau komik-komik Jepang itu kebanyakan ke semi kartun ya, semi realism gitu teman-teman semua ya. Dan untuk artworknya sebenarnya ya cuma semacam ini sih, menurut Bang Dar nggak terlalu oke ya. Tapi ceritanya Bang Dar suka gitu teman-teman semua ya. Oke, ini Bang Dar kasih lihat dulu beberapa artnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman semua. Untuk artnya tadi Bang Dar udah jelasin, dan untuk ceritanya kenapa Bang Dar suka, karena ceritanya di sini tuh lengkap banget ya. Tadi Bang Dar udah jelasin genrenya,
makanya bener-bener kaya banget. Ada gelut-gelutnya, ada petualangannya, ada dramanya, ada komedinya ya. Dan kemudian sebenarnya tuh kayak ada bumbu-bumbu misterinya gitu teman-teman semua ya. Dan di sini tuh pokoknya oke lah menurut Bang Dar ya. Dari ceritanya menurut Bang Dar ini komik yang layak banget buat dikoleksi ya. Kalau kalian seorang pembaca atau seorang kolektor yang memang suka dengan sebuah atau mengedepankan jalan cerita daripada artnya. Kalau artnya tuh kalau Bang Dar sebenarnya nggak jelek ya, standar gitu teman-teman semua ya. Kalau untuk artnya Bang Dar kasih skor 7,5 ya. Kalau untuk ceritanya Bang Dar kasih nilai 8,5. Kemudian untuk keunikannya Bang Dar kasih nilai berapa ya? 8,5 aja ya teman-teman semua. Oke, kira-kira seperti ini ya review dari Bang Dar untuk komik Full Metal Alchemist ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang tadi penasaran juga enaknya gimana. Tadi Bang Dar udah jelasin ya tentang beli komiknya atau nonton animenya atau nonton live actionnya. Tapi kalau kalian punya duit ya kalian wajib baca dan wajib kolek komik ini teman-teman semua ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, pamit dulu. Salam books lovers.